Okay guys, welcome back to Denny Darko channel. Dibaca. Haris Riza. Jadi apa yang mau dibongkar? Tulis komen di bawah ini. Apa dong? Ayo. Jangan yang aneh-aneh ya. Acak dulu. Jangan yang aneh-aneh ya. Dia nggak tahu kalau keluarnya Oke. aneh gimana. Jangan dong. Kocok. Kocok. Oh. Kocok. Gue jago nih kalau gini-gini. Oke. Nah, mau nanya apa? Hah? Mau nanya apa? Tanya apa? Jodoh belakangan aja jodoh. Tanya apa? Ya general aja deh. General. Oke, apa? Karir. Karir. Ambil 3 kartu. 3 kartu. Dari mana aja? Free. Free kan? Free. Bebas. Ini kayak gue main ada aplikasi namanya Faladin. Begini juga? Iya. Nah, sama. Itu aplikasi, tapi kadang-kadang akurat juga seperti itu. Tapi rata-rata kok ini apa nih gitu. Oke, lihat dulu. Page of Roads akan dimulai satu judul baru. Betul nggak? Bener? Serius? Tanggal 7 mulai syuting. 7 mulai syuting, beneran kan tuh? Judul baru akan tayang. Gak cerita kan? Gak ngasih tahu kan tadi? Gak ada yang ngasih tahu kan? Adi juga gak ngasih tahu kan? Belum ada di mana-mana kan? Beneran? Baru reading 2 hari. Nah, jadi ini Apa nih? Langsung kelihatan filmnya mau tayang. Nah, jadi takutnya ini Bukan takutnya. bukan takutnya, maksudnya sekarang begini loh. Orang itu kan ada menyangka kalau kan kamu Adi sama Bilar ini kan, loh itu kok mereka ini kan sekarang lagi taunya Rizky Bilar nih. Dia pikir yang 2 ini pansos, padahal kalian udah temenan dari lama. Nah, tapi tanpa kita ngomongin itu, kalau lihat ini, curiganya nanti tahun depan ini bisa jadi taunya Haris Riza. Gara-gara si Jadi judul ini nanti akan jadi satu judul yang membuka jalan dan akan panjang. Amin ya Allah. Nggak settingan kan? Kita nggak janjian kan tadi? Nggak ada. Kamu nggak ngasih tahu apa-apa, beneran? Tadi kan cuma gue ngomong, Bang, ramalin gue dong. Oke, dah. Ambil lagi satu lagi, oke. Nah, ada The Five of Pentacles. Ini sebenarnya kartu yang kalau ini aku jelasin dulu. Kalau ini tuh ada satu orang, the page of itu artinya dia padawan. Dia orang yang mempelajari sesuatu, memperhatikan dengan detail, dan dia ini melihat ada tumbuhan yang baru keluar. Jadi ada satu tunas yang baru tumbuh, tapi tunas ini soon to be a big tree yang akan grow terus dan akan membuahkan hasil baik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Iya begitu. Jadi arti kartu ini nggak main-main. Di semua seluruh dunia arti kartunya akan sama. Kamu googling arti kartunya akan ini. Nah, berbicara tentang arti kartu, ini arti kartunya sebenarnya nggak terlalu baik. Jadi The Five of Pentacles ini ada satu hal yang 2 orang ini merasa kalau hidupnya itu malang. Jadi dia itu di perjalanan sedang dalam kondisi kayak terseok-seok kena badai. Nah, dia ini merasa kalau dirinya ini yang paling malang di seluruh dunia. Tapi ternyata sebenarnya dia ini jalan. Ini ada satu ceritanya, ini gereja. Dia nggak sadar kalau dia tuh bersandar di dinding gereja, dan di balik itu sebenarnya pertolongan itu ada. Nah, ini tuh satu kondisi di mana kamu akan menghadapi mungkin dalam series yang ini nanti akan ada satu kesulitan dalam berperan, atau karena ini adalah tantangan yang cukup baru. Nah, tapi kamu nggak usah takut, sebenarnya ada banyak orang yang mendukung dan mereka itu ada di belakangmu walaupun kamu nggak sadari. Ada di Sky. Nah, semua itu dan termasuk orang-orang yang sekarang ini lagi nonton. Jadi basically nanti di tengah perjalanan kamu akan ngerasa kayak, aduh ini diterusin nggak? Tapi jangan pernah menyerah karena mereka akan selalu ada di belakang. Jadi arti kartunya ini. Nah, tentang pekerjaan juga yang saya lihat ada The Knight of Rods. Ini akan jadi satu pembelajaran baru. Aku nggak bilang kalau ini layar lebar ya, tapi sepertinya ini akan jadi satu batu lompatan menuju ke satu series lagi yang lebih besar lagi yang akan terjadi di tahun depan juga. Jadi sepertinya ini kayak masuk ke satu gedung, pintunya besar, disambut, dan ini sesuatu yang besar untuk kamu. Nih, arti kartunya. Bertiga benar ada. Aku bilang Radi itu bakal main.
Jangan dibocorin. Gak apa-apa kan? Tapi kan nggak tahu di mananya. Iya, tapi kan belum tahu di mananya. Oh, oke. Jadi, tapi basically sesuatu yang saya bilang lebih besar tuh ya ini tadi. Karena besar itu bukan berarti kitanya juga semakin besar, tapi artinya kita bareng-bareng besar bersama orang-orang yang mendukung kita. Nah, seperti itu. Tentang coba Fortune, ambil 3 lagi. Fortune. Fortune cookies. Tuh. Nih 2. Ini dia nyuruh ambil yang ini. Ya, oke. Ya. The 5 of rods, the 5 of wands. Jadi akan ada ini kalau dibilang itu bukan pertikaian ya, tapi sedikit perbedaan kesalahpahaman antara beberapa orang dalam satu perkara di sini, dan orang-orang ini berusaha untuk menyatukan pendapat dan memang agak susah. Jadi kalau masalah fortune di sini, ini lebih ke sepertinya nanti itu kamu akan diperebutkan oleh banyak orang dan kamu harus memilih salah satunya. Jadi kayak misalkan ini diminta sama TV ini, diminta sama TV ini, diminta sama ini, kamu harus pilih. Eventually kalau kamu nggak ngambil akan semakin ribut, tapi kamu nggak bisa menyenangkan semua orang. Arti kartu ini satu, kalau kamu mau sukses, mau kaya raya dan sebagainya, mungkin kamu akan membuat beberapa orang itu bete dan nggak senang dan sebagainya. But it's okay, karena kehidupan itu seperti itu. Kalau nggak ngomong dan nggak konfirmasi berarti bisa dibilang benar. Nah ini yang dilihat dan sebenarnya ini sesuatu yang wajar kok, dijalani aja. Oke. Berikutnya lagi. Dia serius banget loh ngeliatin temennya nih. Ini ada kartu The Five of Cups. Jadi ada beberapa nggak terlalu cocok dengan sesuatu yang terjadi, tapi sebenarnya masih ada kesempatan yang berikutnya. Nah, ini artinya apa? Selama ini dalam mencari fortune itu tadi, Aries ini lebih ke kamu ini mungkin karena pernah mengalami kegagalan di masa lalu, kamu merasa kalau apa yang terjadi di masa kini itu selalu ditentukan dari masa lalu. Jadi kalau menurutku, kamu ini orangnya susah fokus kepada sesuatu yang positif. Kalau sesuatu yang negatif itu terjadi sedikit saja, kamu terus kemudian akan menjadi, ini bisa dilanjutin atau enggak ya? Ini akan susah atau enggak ya? Kalau aku lihat sih seperti itu. Nah, tapi sebenarnya pengalaman hidup yang sekarang ini membuat kamu bisa menjalani ini semua dan yakin bahwa sebenarnya kesuksesan itu hanya masalah waktu. Jadi kalau masalah ini, tadi kan cerita baru ambil mobil ya, seperti itu ya. Nah, mereka yang cerita. Oh, mereka yang cerita ya. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini nggak usah takut terhadap sesuatu, just do it, lakukan saja. Karena eventually sebenarnya segala sesuatu itu datang dalam dua sisi. Pasti ada sisi yang kita nggak takutkan, nggak jelas, sama ada kepastian seperti itu. Nah, yang terakhir, kamu akan memiliki satu perusahaan. Wow. Akan jadi perusahaan diresmikan tahun depan. Kamu nggak cuma kerja dengan badanmu yang kerja. Kalau sekarang jadi aktor ini kan kita kerja, kalau nggak kerja nggak dapat duit, betul kan? Nah, nanti kamu ini akan memiliki masa depan di mana kamu akan memiliki semacam, mungkin aku nggak bilang manajemen ya, tapi kayak kamu nanti akan punya satu perusahaan di mana kalaupun kamu nggak bekerja, perusahaan ini akan datengin duit buat kamu. Bisa jadi produk gitu, bisa jadi juga. Produk, tapi produknya harus atas nama kamu, nggak bisa kamu di endorse. Ya, paham. Yang ya atas nama. Ya, seperti itu. Dan ini ada hubungannya dengan native kamu, orang Sumatera. Ada sesuatu yang akan membuat ini akan lebih sukses dari sebelumnya. Ini yang dilihat seperti itu. Nah, sekarang masalah jodoh. Mau dikocok lagi nggak? Boleh. Tapi nggak usah. Nih. Nih. Ini sama ini. Jodoh. Hey. Oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silakan hubungi langsung. Ada yang
mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. The Queen of Swords. Berapa kali loh gue ini dapat The Queen of Swords. Nah, waktu kemarin di ya, Tukul The ini Queen lagi of Swords juga. betul. Jadi tapi arti yang sekarang ini kayaknya lebih ke terlalu banyak wanita. Belum dijelaskan mau yang mana. Nah, Benar sekali. gimana sih bener nih? Ketahuan. Di usia yang ke-26 ini udah saatnya pedang ini diangkat ke atas, ditentukan secara logika ya, mana yang kira-kira cocok. Jangan dimasukkan sarung terus pedangnya. Jangan kadang-kadang kita berpikir begini loh, kita ngerasa nyaman nih sama seseorang, terus kemudian somehow kita terusin, tapi kita tahu itu nggak ada masa depannya. Tapi saat kita ingin melakukan sesuatu, logika ini yang harus selalu dikedepankan. Basically itu. Kalau dari kartu yang ini, The Queen of Swords, ketegasan, tetap menggunakan perasaan, tapi nggak boleh terlalu involve sama, ya lebih utama sih ketegasannya itu. Itu tadi. Tegas ya. Harus tegas. Jadi nggak bisa loh jalan barengan. Kalau mau ya jalan dengan yang ini, kalau udah putus baru jalan dengan yang lain. Bang, ada jalan barengan sekarang. Knight of Pentacles. Sebenarnya dalam 1 tahun ke depan ini kamu nggak akan bisa serius sama satu wanita karena kamu tugasnya sekarang ini kayaknya fokus ke karir kamu. So before 27 kayaknya there is no way Haris Friza ini akan menikah atau membuat satu komitmen serius tunangan dan sebagainya. Sebelum 27. No, maksudnya sampai umur 27 ini kamu nggak akan ada itu. Tapi emang sebenarnya di diri gue juga gue emang lagi fokus ke karir. Nah, seperti itu. Jadi, untuk semua yang berharap ayo nikah dong atau apa, kayaknya kalian semua akan kecewa karena masih berusaha untuk meningkatkan, dan dengan karir yang sekarang ini, dia ini baru, kalau mesin ini baru dipanasin. Belum di jalan, apalagi digeber, belum. Jadi, kalian semua melihat calon aktor yang akan kondang di masa depan nanti. Jadi kalau nikah kayaknya masih kesekian lah. Dan terakhir tentang The World. Ini nunjukin juga satu hal bahwa dia ini masih di fase yang ya ini tadi loh. Belum menuju ke fase yang berikutnya. Kalaupun fase berikutnya ini akan ada, nggak dalam waktu dekat. Dan kalau sebenarnya kamu nanti akan menikah, yang kalau saya lihat ini ya, artinya setelah pernikahan ini karirmu yang sebagai aktor itu akan berubah jadi yang. Jadi kayaknya setelah menikah nanti dia akan jadi pengusaha, jadi nggak akan bisa dua-duanya akan berjalan. Overall kira-kira begitulah yang dilihat dari kartu-kartu ini. Nah, jadi udah siap bersinar? Amin, amin. Nah, ini akan jadi satu saksi ramalan yang akan diputar lagi saat ya, kamu nanti akan ada puluhan ribu episode di tahun depan. Amin, bismillah, bismillah ya. Doakan buat Haris Friza dan untuk siapapun dia. Yo wes, sampai jumpa. Nah, tadi barusan ada soft opening si Bet di daerah Menteng, Jakarta Pusat, di tempat teman saya, YouTuber pengusaha Basuki Surojo. Kok boleh masuk nggak? Boleh dong. Oh boleh. Kenapa? Nggak ini nyeritain. Ini baru pembukaan soft opening, belum grand opening ya? Belum, nanti grand opening itu yang open. Ini undangan spesial. Oh iya. Pokoknya selalu sukses. Oh ya, tadi udah diramal. Udah aman, udah. Jadi nanti akan terbuka semuanya. Terima kasih udah datang nih. Siap, terima kasih. Suatu juga kehormatan undangannya. buat saya. Nanti next time grand opening grand opening kita undang selalu. Oh siap, Ya, ditunggu. ya pasti Oke. yo.
Siap ya? Bye-bye.